Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar menghubungkan antara pilan ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar pilan dan trunking, dan sekarang kita belajar menghubungkan antara pilan ya teman-teman. Nah, di dalam pembelajaran kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada konfigurasi interpilan routing, kemudian konfigurasi DHCP server pada router, kemudian switch layer 2 dan switch layer 3, kemudian ada konfigurasi switch virtual interface, kemudian ada konfigurasi IP address, dan pengujian SFI atau switch virtual interface ya teman-teman, kemudian DHCP server pada MLS, kemudian ada soal VLAN, kemudian nanti kita akan bahas soal interpilan routing, kemudian bahas soal VLAN dan trunking, kemudian bahas soal pengujian ping dan DHCP ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi interpilan routing ya teman-teman. Sini kita buka Cisco. Nah, apa itu interpilan routing? Nah, interpilan routing adalah untuk menghubungkan ini ya teman-teman, IP address yang berbeda ya teman-teman. Nah, kemarin kan tidak bisa terhubung ya teman-teman. Di sini untuk menghubungkannya bisa menggunakan router ya teman-teman. Butuh bantuan router. Nah, di sini saya sudah menambahkan router ya teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya, sebelum konfigurasi, di sini kita tulis dulu ya teman-teman. Dulu untuk IP address VLAN-nya teman-teman pada router. Sini kita tulis IP address VLAN kepada routernya. Yang pertama ada VLAN 1, itu IP-nya 92.0/24 teman-teman. Ini untuk VLAN 1. Kemudian VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24. Kemudian untuk VLAN 20 IP-nya 192.168.0/24 teman-teman. Nah, ya teman-teman, untuk IP-nya. Kemudian kita masuk ke routernya teman-teman. Dan saya di sini kita akan ketik aja. Nah, langsung saja kita masuk ke menu privilege, kemudian global configuration ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke FA0/0 ya teman-teman. Masuk ke interface FA0/0 dan enter. Kemudian kita hidupkan dulu ya teman-teman, no shutdown, kemudian enter. Nah, sini sudah hijau ya teman-teman, artinya sudah bisa dikonfigurasi ya teman-teman, sudah up ya teman-teman. Nah, lanjut.
kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. List IP address 192.168.1.1 IP untuk yang VLAN 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Subnet masnya ya teman-teman, kita ulang. IP address 192.168.1.1, kemudian spasi, subnet masnya 255.255.0 teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini kita coba cek. Di sini kita cek dulu to show IP interface brief ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini untuk pas Ethernet 0/0 IP address-nya teman-teman, seterusnya up teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang plan 10 ya teman-teman. Ini yang plan 10 karena tidak ada FA lagi yang terhubung. Di sini kita buat sub interface ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa masukkan perintah interface FA 0/0 titik 10 ya teman-teman, kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan lagi perintah encapsulation .1q 10 ya teman-teman, kemudian enter. Kemudian kita tulis IP address-nya ya teman-teman, 192.168.10.1, kemudian sampai kelasnya 55.255.0 ya teman-teman, dan enter. Nah, kita coba cek dan kita exit dulu to show IP interface brief. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sini pas Ethernet ini yang buat plan 10 ini sudah ya teman-teman, sudah ada. Kemudian kita buat yang plan 20 nya ya teman-teman. Caranya sama, kita masuk ke interface FA 0/0 titik 20 ya teman-teman, kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah lagi encapsulation .1q 20 ya teman-teman, yang artinya si FA 0/0.20 ini masuk ke VLAN 20 ya teman-teman, kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP address teman-teman. IP address-nya yaitu 92.168.20.1 ya teman-teman, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter ya teman-teman. Kemudian kita cek exit dulu to show interface brief, kemudian enter. to show IP interface brief, kemudian enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini untuk pas Ethernet yang VLAN 10 dan VLAN 20 ini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba ya teman-teman, kita coba yang ini ya teman-teman, kita coba untuk masukkan port gateway-nya
default gateway ya teman-teman. Ini kita masukkan saja yang tadi ya teman-teman, 192.168.10.1. Nah karena ini sama, sini kita ubah ya teman-teman, sini bisa 10. Oke, sini juga sama ya teman-teman. Desktop IP configuration, nah kita masukkan teman-teman 192.168.10.1 ya teman-teman. Untuk yang ini juga sama ya teman-teman, kita masukkan default gateway-nya. Nah untuk pilihan 10 itu ya teman-teman. Nah untuk pilihan 20 sama ya teman-teman. Nah ini kita buat dulu jadi 20.20 ya teman-teman. 192.168.20.1. Ini masuk ke desktop, ini default gateway, delete, kemudian oke teman-teman. Satu lagi masuk ke PC 5, desktop, IP configuration, kemudian oke. Nah kita coba ya teman-teman, coba dari PC 0 ke PC 3 ya teman-teman. Progress awal-awal pilot, kita coba ya teman-teman, pilot juga. Oh sorry teman-teman, kita lupa untuk mode terang ya teman-teman. Oke, kita sini dulu, kita ke CLI. Sorry ya teman-teman, kita masuk ke global configuration, kemudian masuk ke interface FK/8 teman-teman, dan enter switch port, kemudian kita tuliskan perintah switch port mode terang ya teman-teman, kemudian enter. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ini kita delete dulu. Oke, coba dari PC 0 ke PC 3, delete, refresh, masih pilot juga ya teman-teman. Pilot, kita coba yang lain di sini ke sini teman-teman, pilot juga. Nah successful ya teman-teman. Nah itu untuk pintar VLAN routing ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server pada router ya teman-teman. Nah untuk DHCP server pada router teman-teman bisa langsung ke router untuk konfigurasinya teman-teman. Nah kemudian ini exit dulu teman-teman, exit, dan teman-teman bisa masukkan perintah IP DHCP full ya teman-teman, full, kemudian VLAN 10, kemudian enter. Nah kemudian kita masukkan IP networknya dulu. Di sini teman-teman bisa langsung ya network, dan tulis IP networknya 192.168.10.0 ya teman-teman.
karena IP network dimulainya dari 0 ya teman-teman. Kemudian spasi subnet masknya ya teman-teman, subnet masknya, kemudian enter. Nah itu masukkan IP default gateway nya ya teman-teman, default router, dan masukkan 192.168.1.1 itu teman-teman, dan enter. Kemudian kita masukkan DNS servernya ya teman-teman. Untuk IP DNS server itu kita menggunakan Google aja teman-teman, yang 8.8.8.8 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Sudah untuk pilihan yang 10 sudah ya teman-teman. Kemudian untuk yang pilihan 20 kita exit dulu, kita sama ya teman-teman, IV DHCP full VLAN 20 ya teman-teman, dan enter. IP DHCP full VLAN 20 ya teman-teman. Nah, untuk yang tadi ini kebalik ya teman-teman, DCHP, kemudian ini ya teman-teman, enter. Kita masukkan IP networknya 192.168.20.0 ya teman-teman, karena IP network dimulai dari 0 ya teman-teman. Spasi subnet max ya teman-teman, dan enter. Kemudian masukkan routernya 192.168.0.1 ya teman-teman, dan enter. Kemudian DNS servernya kita sama ya teman-teman, DNS servernya kita pakai yang 8.8.8.8 dan enter, dan exit. Kita coba teman-teman. Sorry, yang ini nampaknya ada kesalahannya teman-teman, harusnya 10.1 ya teman-teman untuk pilihan 10, ini untuk pilihan 20. Nah oke, kita benerin dulu ya teman-teman. Kita masuk lagi ke IP DHCP full VLAN 10 ya teman-teman, enter, dan networknya 1.8.0, kemudian subnet mask, kemudian port SP-nya 92.168.10.1 ya teman-teman, dan enter. Dan servernya kita pakai yang Google, kemudian enter. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Ini kan statik, nah kita pindahin ke DHCP teman-teman, request IP address. Kita tunggu teman-teman, sorry. Kita coba yang pilihan 20 dulu ya teman-teman. Statik ini DHCP passing IP address, statik kita coba
Nah, ini sudah ya teman-teman, 192.168.20.11 sampai mas ininya. Nah, ini DNS servernya, ini sudah ya teman-teman. Dan yang ini, nah ini sudah juga ya teman-teman, DHCP request successful. Bisa teman-teman lihat 192 ini untuk IP yang sifat addressnya, kemudian sampai masnya, default gateway, kemudian DNS servernya ya teman-teman. Kita coba yang bawah teman-teman, yang bawah kita pindahin ke DHCP. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, itu untuk konfigurasi DHCP server pada router ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman-teman. Nah, untuk switch layer 2 dan switch layer 3, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini itu switch layer 2 ya teman-teman, switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini kita bisa lihat ini switchnya tipenya tipe 2960, sedangkan yang ini 3560 ya teman-teman, 3560. Nah, di sini teman-teman bisa lihat angka depannya yaitu 2 ya teman-teman, yang ini 2, nah ini 2 ya teman-teman, 2 untuk angka depannya, berarti ini switch layer 2 ya teman-teman. Nah, sedangkan yang ini untuk angka depannya yaitu 3 ya teman-teman, berarti yang multi layer switch ini multi layer switch 3 ya teman-teman, switch 3. Nah, kan untuk yang ini untuk bisa menghubungkan ke 10.0 sama 10.20.0 itu membutuhkan bantuan router ya teman-teman. Nah, untuk yang ini tidak butuh bantuan apa-apa ya teman-teman, ini bisa langsung menghubungkan ini ya teman-teman, network yang ini ya teman-teman. Nah, itu bedanya switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi switch virtual interface, nah di sini berbeda dengan yang router ya teman-teman. Kalau yang router tadi memakai sub interface, nah untuk yang switch ini tidak memakai teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan dua PC ya teman-teman, dua PC di sini sama di sini, dan kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita konfigurasi IP addressnya dulu ya teman-teman. Ini yang ini 25 selesai teman-teman. Selanjutnya yang ini desktop dan IP configuration 2.8 di 20.25. Oke, kalau sudah, kita masuk ke switchnya teman-teman. Sini enter, kasih dulu, ganti, dan kita masuk ke mobile configuration. Kita buat dulu VLAN 10 sama VLAN 20 nya teman-teman. VLAN 10 namanya programming aja, programming, dan exit. Nah, untuk VLAN 20 namanya marketing aja teman-teman. Oke,
Oke, kalau sudah kita tinggal masukkan yang interface-nya, masukkan ke dalam pilannya teman-teman. Interface FA yang barusan teh /A, kemudian enter transport mode akses enter switchboard akses 9 10 ya teman-teman, dan enter. Kemudian untuk yang berikutnya kita masuk ke interface FA0/3 ya teman-teman, kemudian enter switchboard mode akses enter, dan switchboard akses 920 teman-teman. Dan cek so nah ya teman-teman, untuk FA02 sudah masuk ke pilar 10 dan pilar untuk yang FA03 di sini masuk ke pilar 20 ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan interface VLAN 10 ya teman-teman untuk konfigurasinya. Bahkan tadi untuk yang router itu harus sampai interface dulu. Nah ini tidak ya teman-teman, nah ini langsung saja bisa langsung ya teman-teman, bisa langsung ketikkan kayak gini, kemudian enter, kemudian IP address, masukkan IP address-nya ya teman-teman, 192.168.10.1, kemudian spasi subnet max ya teman-teman, titik 0. Nah sini untuk pilar 10 sudah ya teman-teman. Nah, kemudian exit, kita ke yang interface pilar 20 ya teman-teman, enter, dan lagi kemudian IP address, masukkan IP address-nya ya teman-teman, 1.1, kemudian spasi subnet max ya teman-teman, dan enter. Nah selanjutnya kita yang pilar 1 ya teman-teman, yang pilar 1 interface pilar 1. Oke, untuk IP address-nya IP address 192.168.1, kemudian spasi subnet max ya teman-teman. Nah enter, dan kita exit, so IP interface clear. Kita coba lihat ya teman-teman, sini kasih saja biar cepat ya teman-teman. Nah di sini bisa teman-teman lihat untuk pilar 10 itu IP address-nya ini, untuk pilar 20 ini, nah untuk pilar 1 yaitu ini. Nah untuk pilar 1 di sini ada administratively down ya teman-teman, berarti ini belum aktif ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya teman-teman bisa masuk ke interface pilar 1 dan enter, dan no shutdown ya teman-teman, kemudian enter, dan kita cek exit dulu teman-teman, exit to show IP interface brief, kasih aja. Nah sini sudah ya teman-teman. Nah mungkin ini ya teman-teman untuk yang ini ya teman-teman. Nah selanjutnya
kita akan belajar tentang konfigurasi IP address dan pengujian SFI ya teman-teman, switch virtual interface. Nah, mungkin segini ya teman-teman untuk switch virtual interface nya ya teman-teman. Nah, untuk pengujiannya teman-teman bisa langsung di sini isi ya teman-teman, kemudian IP configuration. Nah, di sini langsung kita pakai teman-teman, pakai default gateway-nya ya teman-teman, 192.168.1 ya teman-teman. Nah, untuk yang ini 192.168.1. Kemudian kita coba yang ini. Oke, dan yang ini 15 Oke, nah sebelum kita ping ya teman-teman, nah kita coba cek dulu ya teman-teman, apakah yang multi layer switch ini masih layer switch 2. Caranya kita masuk. Oke, nah ini bisa langsung saja exit dulu. Oke, kita masuk ke global configuration. Nah, itu show jadi kayaknya show interface Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk yang ini ya teman-teman, ternyata ini masih switch layer 2 ya teman-teman. Di sini ada ICMP, registered chat is empty ya teman-teman. Nah, cara untuk switch layer 3 nya teman-teman bisa masuk ke global configuration, kemudian kita masukkan IP kita cek ya teman-teman, apakah sudah bisa. Cuma kesini dulu teman-teman. Yes, inlet awal-awal. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC ini ke 15 awal-awal inlet ya teman-teman. Nah, kita lagi dan successful ya teman-teman. Itu untuk pengujian switch virtual interface nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar tentang DHCP server pada MLS ya teman-teman. Nah, untuk DHCP server pada router, teman-teman bisa masuk ke sini ya teman-teman, ke multi layer switch, kemudian exit dulu teman-teman, exit dan enter, kemudian masuk ke global
soal configuration. Nah, di sini kita ketikkan ID DHCP full VLAN 10 dulu ya teman-teman, VLAN 10, kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan untuk IP networknya, network 92.168.10.0 teman-teman, 10.0, kemudian spasi subnet max ya teman-teman. Kemudian untuk default routernya 92.168.1, dan enter. Dan untuk DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, kalau sudah exit. Itu untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kita untuk VLAN 20 nya kita masukkan IP DHCP full teman-teman, kemudian tulis VLAN 20, kemudian enter. Kemudian kita masukkan networknya 192.8.10.0, kemudian spasi subnet max ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita masukkan untuk ininya, routernya 20.1. Oke, kemudian DNS servernya, DNS server 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, kalau sudah kita coba ya teman-teman, kita coba configuration, kita coba ke DHCP. DHCP dulu. Nah, ini sudah ya teman-teman. IP addressnya 192, subnet max-nya, untuk default gateway-nya, dan DNS servernya ini ya teman-teman. Oke, coba yang isi 21 kita pindahin ke DHCP ya teman-teman. Oke, IP addressnya sudah, ini sudah, default gateway, DNS. Oke, kita coba yang PC 15 ya teman-teman. Kita ke DHCP ini teman-teman. Nah, DHCP request successful. Oke, dari sini sudah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk DHCP server pada MLS ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar, kita akan membuat soal VLAN ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat soal ya teman-teman. Nah, soalnya di sini pertama kita akan mendapatkan satu router dulu ya teman-teman. Di sini bebas teman-teman mau pakai yang mana. Di sini saya pakai yang ini. Nah, kemudian 3 switch, 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan PC-nya teman-teman. Untuk PC-nya kita tambahin banyak dulu teman-teman. Sini 1, 2, sini 4, di sini 4. Kemudian di sini juga, sini 2, di sini 2, di sini 2, di bawahnya 4, bawahnya lagi 5.
kemudian kita beri ini teman-teman, kita beri ruangan. Oke, itu sudah. Oke, dan kita matikan dulu. Oke, cukup. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman, dari router ke switch ini ke sini. Kemudian dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, 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 Nah, selanjutnya kita kasih nama ya teman-teman. Nah, untuk yang ini untuk pilar ini pilar 10 sama ini ya teman-teman. Nah, ini jadi ini ke sini pilar 10, ini ke sini pilar 20, ini pilar 30, ini 40, ini 50 ya teman-teman. Dan yang ini pilar 20, ini pilar 30, ini pilar 40, dan ini pilar 50 teman-teman. Oke, kalau yang ini pilar 10 teman-teman, pilar 10, ini pilar 20, dan ini pilar 30. Nah, cakep ya teman-teman. Nah, saya sudah membuat soal. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal interpilan routing ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa menjawab untuk soal ini? Nah, untuk membahas ini, di sini saya tadi akan membahas soal interpilan routingnya teman-teman. Nah, di sini kita buat dulu dari router ya teman-teman. Masuk ke router, kemudian sini ini no aja teman-teman, no, ya enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu privilege dan global konfigurasi teman-teman. Dan di sini saya akan menghidupkan dulu teman-teman, menghidupkan routernya dulu. Sini kita masuk ke interface FA no flash. Nah teman-teman, lihat enter dan no shutdown. Oke, sini sudah hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita exit dulu. Nah, kita masuk ke
subinterface FA 0/0 titik 10 ya teman-teman, sorry 0/0 titik 10. Nah ini untuk pilihan 10 ya teman-teman, kemudian enter. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke mode subinterface, kemudian kita encapsulation .1q 10 ya teman-teman, kemudian enter dan masukkan IP addressnya ya teman-teman, IP address 192.1, sorry, untuk IP addressnya ini ya teman-teman, coba pilih dulu. Oke, ini di sini. Nah, oke, 10.10.10.0 ya teman-teman. Kemudian 255.255.255.0. Oke, itu untuk pilihan 10 teman-teman. Kita buat untuk pilihan 20, kita masuk ke interface FA 0/0 titik 20 dan enter dan encapsulation spasi.1q 20, kemudian enter, kemudian masukkan IP addressnya ya teman-teman, addressnya 20.20.20.0, kemudian subnet max ya teman-teman. Oke, kemudian exit. 255, sorry, IP address oh sorry ya teman-teman, harusnya IP address 20.20.20.1 ya teman-teman, kemudian subnet maxnya 255.0, karena tidak boleh sama ya teman-teman untuk IP address dengan subnet max ya teman-teman. Nah, kemudian kita exit, kita benerin dulu yang interface FA 0/0 titik 10 ya teman-teman, dan encapsulation .1q 10 dan enter IP address 10.10.10.1 dan subnet max ya teman-teman. Oke, kemudian yang 30 teman-teman, kita masuk di 30. Oke, di sini encapsulation dan enter IP address ya, IP address 20.20.30.1. Oke, exit, kemudian masuk lagi di 40 dan enter, encapsulation lagi, kemudian batuan lagi, kemudian 40, kemudian IP address
Oke, exit, masuk lagi, kita press yang ini, kemudian titik 50, dan enter, kemudian encapsulation dot value 50, kemudian IP address ya teman-teman, titik 1, kemudian subnet mask kemudian kita exit. Nah, oke teman-teman, nah itu untuk inter VLAN routing yang teman-teman. Nah selanjutnya kita buat DHCP servernya teman-teman. Kita masuk sini, kemudian IP DHCP full 910. Oke, kemudian enter dan masukkan IP address-nya, IP address oh sorry, bukan IP address, network. Masukkan IP networknya 10.10.10.0 teman-teman, dan subnet max-nya 255.255.0, kemudian di port routernya 10.10.10.10.10.1, enter, kemudian DNS servernya kita memakai 8.8.8.8. Oke, dan exit, kemudian kita buat yang untuk VLAN 20 teman-teman. Kita buat IP DHCP full VLAN 20. Oke, kemudian enter dan inbox 20.1. Oke, enter, dan DNS servernya kita sama ya teman-teman, dan exit. Nah, terus masuk lagi IP DHCP full VLAN 30. Oke, kemudian masukkan IP networknya 30.30.30.0, kemudian subnet max. Oke, kemudian di portnya routernya 20.20.1. Oke, dan DNS-nya DNS oke 8.8.8.8 dan enter. Oke, kemudian exit, kita buat yang 40 IP DHCP full VLAN 10. Oke, kemudian networknya 40.40.40.0, kemudian subnet max-nya
exit. Kemudian yang 50 ya teman-teman, IP DHCP full pilan 50, enter. Kemudian rekodnya 50.0. Oke, subnet max. Kemudian ini servernya depan dan enter. Oke, dan exit. Nah, ini saya sudah membahas untuk yang soal VLAN routing itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang soal VLAN dan trunkingnya teman-teman. Nah, untuk VLAN dan trunking teman-teman, di sini teman-teman juga sudah bisa ya teman-teman, karena kemarin kan kita sudah belajar VLAN dan trunking ya teman-teman. Nah, di sini kalau lupa teman-teman bisa lagi belajar ya teman-teman. Sini kita masuk ke ini teman-teman, kemudian CLI sini enter, kemudian masuk ke menu privilege, kemudian toolbar configuration. Nah, di sini kita mode trungin dulu ya teman-teman, mode trunk. Sini FA02 3 1 berarti 1 sampai 2 ya teman-teman. Kita masuk ke test range FA0 1 sampai 3 ya teman-teman. Nah, dan enter. Kemudian switch port, mode akses, bukan akses, switch port, mode trunk ya teman-teman. Dan oke, sini sudah ya teman-teman, sudah mode trunk ya teman-teman. Nah, di sini masih load ya teman-teman, ini masih merah-merah. Nah, selanjutnya kita masukkan yang interface ini ya teman-teman. Nah, ini kan interface FA05, berarti yang ini 4, berarti ini 4 sama 5 ya teman-teman. Kita masukkan ke sini ya teman-teman, ke switch. Nah, kita coba, ini berarti 4 untuk VLAN 40 ya teman-teman. Oh, kita buat dulu VLAN-nya teman-teman. Nah, kita exit dulu, kemudian di sini kan sudah masuk ke global configuration. Saya VLAN 10, buat VLAN 10, buat VLAN 20, buat VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 ya teman-teman. Nah, oke, di sini juga teman-teman sama, kita buat dulu, enter, dan global configuration, dan enter. Kemudian kita buat VLAN 10, enter, VLAN 20, enter, dan 30, VLAN 30, VLAN 40, dan terakhir VLAN 50. Oke, satu lagi ya teman-teman, kita buat sama ya teman-teman. Masuk ke menu request, global configuration, kemudian kita buat dulu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 50.
10, 20, 30, 40, 50. Oke, sini kita masukkan. Berarti yang ini 6, ini 7. Oke, di sini 4 sama 5. Oke. Sini switch, kemudian exit, interface, range, FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman. Dan switch port, mode akses, enter, switch port akses, dan yang ini 30 ya teman-teman, dan enter, dan exit, dan kita masuk ke interface range FA 0/5, berarti 6 sampai 7 teman-teman. 7 enter, dan switch port mode akses, enter, switch port akses, dan sorry teman-teman, itu nampaknya salah, harusnya 40 dan ini 50 teman-teman. Ini kita 50. Oke, kita masuk ke interface, kita exit dulu. Sudah exit. Interface FA 0/4 sampai 5, switch port interface range FA 0/4 sampai 5, harusnya gitu teman-teman. Switch port mode akses, switch port akses, dan 40 ya teman-teman. Oke, kita exit, dan kita lihat show VLAN Viv, dan enter. Oke, 40 sama 50, FA 0/4 sama 5, ini 6 sama 7 teman-teman. 50, 40, oke, sudah masuk. Kemudian yang ini dulu teman-teman, ini FA 2, 3. Oke, kita exit, masuk ke interface range FA 0/2 sampai 3, kemudian enter, kemudian switch port mode akses, kemudian enter, kemudian switch port akses, dan 10 teman-teman. Kemudian enter, exit, kemudian kita buat yang interface FA 0/4 sampai 7 teman-teman, karena ini kan 3 otomatis ini 4, 5, 6, 7. Kita tambahkan interface FA 4 sampai 7, dan switch port mode akses, switch port akses, dengan 20. Oke, dengan exit, dan kita masuk ke interface FA 0/8 sampai 11. Otomatis kan ini 8, 9, 10, 11 ya teman-teman.
ini enter, sorry, interface ranks slash 8 sampai 11. Oke, switchboard mode akses dan enter, dan switchboard akses VLAN 10. Oke, kita cek teman-teman, exit, kemudian to show VLAN brief. Oke, untuk VLAN 10 EPA2, untuk yang EPA4 sampai 7 VLAN 20, untuk yang VLAN 30 EPA8 sampai 11. Oke, di sini exit teman-teman, exit, kemudian masuk ke interface EPA. Ini EPA berapa dong? EPA 3, berarti yang ini 2. Oke, berarti sama ya teman-teman, sama seperti yang ini. Di sini, sorry, sini masuk ke interface EPA, interface thanks EPA 0/2 sampai 3. Oke, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Oke, kemudian exit, masuk ke interface ranks EPA 0 4 sampai 7. Oke, kemudian switchboard mode akses, enter, switchboard akses VLAN 20, dan exit, kemudian masuk ke interface EPA 0 8 sampai 11 teman-teman. Sorry, belum pakai ranks EPA 0 8 sampai 11. Untuk yang ranks ini supaya jadi dapat banyak gitu teman-teman, banyak sekaligus, tidak satu-satu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian enter, dan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Oke, kemudian exit, kita coba cek show interface, sorry, show VLAN brief. Oke, oke, sini sudah masuk teman-teman. VLAN 10 EPA 02 sampai 3, VLAN 20 EPA 4 sampai 7, VLAN 30 8 9 10 dan 11. Oke, jika sudah, kita coba ini mode terangin dulu ya teman-teman, mode terang dan interface, sorry, masuk ke interface EPA 0/1, switchboard mode terang, switchboard mode terang, enter. Oke, ini teman-teman, ini juga interface EPA 0/1, dan enter, switchboard mode terang, enter. Oke, nah ini untuk VLAN dan routing ya teman-teman, sorry, untuk VLAN dan trunking. Nah, selanjutnya saya akan
membahas soal pengujian ping dan DHCP ya teman-teman. Nah, untuk ping dan DHCP teman-teman, di sini kita coba untuk PC yang ini ya teman-teman. Sini masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kita coba yang ini DHCP. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kita coba semua ini ya teman-teman. Desktop IP configuration DHCP. Oke, kita coba ping ya teman-teman. Kita coba di LED awal-awal ya teman-teman. Dan kita coba lagi dan successful ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak puas, teman-teman bisa semuanya ya teman-teman. Kita coba yang pilihan 50. Kita lihat dulu untuk IP DHCP nya ya teman-teman. Oke, sama misalnya sama PC 8 ini ya teman-teman. DHCP. Oke, kita coba teman-teman. PC 8 dari jalan 30 ke PC 12 pilihan 50. In progress, LED awal-awal ya teman-teman. Kemudian coba lagi dan pilih juga. Kita coba lagi ya teman-teman. In progress, pilih lagi juga. Ini udah tahu kenapa ya teman-teman. Kita coba lihat DHCP. Oke, itu sudah. Oh, default gateway teman-teman. Mungkin tadi saya lupa ya teman-teman, tapi tidak apa-apalah. Kita coba yang lainnya teman-teman. PC 3 DHCP nya. Oke, kita coba ya teman-teman. Successful. Nah, mungkin yang ini saya lupa teman-teman, harusnya tadi default gateway nya 50.50.50.1 ya teman-teman. Sorry ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.